Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kelima untuk mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tingkat Tinggi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian bunga. Secara umum, bagian bunga bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pedicellus atau tangkai, kemudian reseptakulum atau dasar bunga, kemudian periantum atau perigonium, perhiasan bunga. Perhiasan bunga sendiri nanti terdiri dari corolla dan calyx atau mahkota dan kelopak. Kemudian organ reproduksinya androecium, stamen, dan gynoecium, pistilum atau karpel. Bagian tangkai, bagian dasar bunga, kemudian bagian perhiasan bunga yang terdiri atas kelopak dan mahkota, kemudian bagian reproduksi generatif, ada stamen dan putik. Ini dilihat dari pemotongan secara transverse ya. Kalau kita lihat ovarium terdiri dari karpela-karpela atau bakal buah atau daun buah yang masing-masing mengandung ovarium atau ovulum, ya, sel telur. Kemudian ada mahkota, kemudian calyx, tangkai, dasar bunga, dan stamen. Jika dilihat ini contohnya misalnya pada bunga kembang sepatu. Pedicellus, calyx. Nah, di sini ada epicalyx atau kelopak tambahan, petal atau corolla atau mahkota, kemudian staminal column, ini pendukung stamen atau pendukung benang sari, kemudian stigma itu adalah kepala putik, dan yang kuning ini adalah stamennya atau benang sarinya. Jika dilihat dari organ reproduksi, ini kalau kita belah tampak ovulum-ovulumnya yang berada di reseptakulum, di mana reseptakulum itu sendiri menumpang pada pedicellus atau tangkai bunga. Ya. Bagian-bagian utama dari bunga tadi sepal atau kelopak, kemudian petals atau mahkota, kemudian stamen, benang sari, serta karpel yang biasanya terdapat di dalam gynoecium mengandung ovul-ovul atau sel telur. Kita bahas satu persatu mulai dari calyx atau sepal. Kita sebut juga dengan kelopak bunga. Kelopak itu adalah bagian terluar dari struktur suatu bunga dan bersifat aseksual atau steril. Biasanya kelopak akan gugur pada saat bunga berkembang menjadi buah. Namun, tidak semua calyx gugur pada saat bunga berkembang menjadi buah. Nanti akan kita bicarakan pada saat kita pelajari mengenai buah minggu depan. Ada yang persisten misalnya, jadi tetap ada selama buah berkembang, misalnya pada jambu dan pada terong. Lobus calyx atau sepal dapat membesar, misalnya pada Muscenda frondosa, ini merupakan bagian dari buah nantinya. Pada Malvaceae, misalnya hibiscus, terdapat epicalyx, tadi calyx tambahan. Secara umum, tipe kelopak bisa dibagi menjadi 2. Jika kelopak berlekatan, kita sebut dengan istilah gamocephalus, dan jika kelopak berlepasan, kita sebut dengan istilah polycephalus. Nah, ini misalnya bagian-bagian dari kelopak yang mengalami perubahan. Misalnya, kelopak dapat mengalami penggembungan sehingga menyerupai daun. Kemudian di sini ada epicalyx atau kelopak tambahan. Kemudian kelopak yang tetap ada pada saat terbentuknya buah. Ini misalnya pada terong pipit ya. Selanjutnya bagian bunga kedua adalah corolla atau petal, atau kita juga sering sebut dengan istilah mahkota. Mahkota adalah bagian kedua dari bunga. Biasanya kalau di dalam bentuk lingkaran dia menyusun lingkaran kedua dari bunga. Disebut juga dengan istilah periantum.
Periontem ini adalah calyx dan corolla. Jika kita menyebutkan perhiasan bunga, itu biasanya adalah periantum. Terdiri atas petal yang berlekatan, bisa simpetalus, gamopetalus, atau monopetalus, tergantung dari calyxnya seperti apa. Kemudian terdiri dari bagian pinggir atau limbus, bagian falx atau leher, dan bagian tubus atau tabung. Mungkin kalau kalian membayangkan atau nanti kita perlihatkan kan bagian-bagian dari mahkota, ada bagian pinggir dari mahkota tersebut, ada bagian leher, itu biasanya yang menghubungkan antara mahkota dan kelopak, kemudian bagian tubus atau tabung ini adalah lengkungan dari mahkota. Kemudian jika mahkota berlepasan, bisa kita sebut sebagai corypetalus, dialipetalus, ataupun polypetalus. Sekali lagi tergantung pada kelopaknya. Kemudian ada juga bunga yang tidak berpetal, kita sebut dengan istilah apetalus. Ini contohnya misalnya bagian tubus dari bunga yang seperti ini, area yang belum. Kemudian tentu saja bagian tepi, pinggiran dari mahkota, kemudian bagian leher, bagian bawah sini yang menghubungkan antara kelopak dengan mahkota. Ya, ininya misalnya corolla dialipetala. Ya, jadi mahkotanya dialipetala, kemudian corolla gamopetala. Jika corollanya berlekatan satu sama lain, jika corollanya berlepasan satu sama lain. Jadi dialipetala dan gamopetala. Gamopetala itu biasanya untuk bunga-bunga yang bentuknya seperti lonceng. Kemudian bagian ketiga, perigonium atau tepala, atau disebut juga dengan tenda bunga. Ini biasanya terdapat pada bunga-bunga yang tidak dapat dibedakan antara kelopak dan mahkota. Jadi kita sebut dengan istilah tenda bunga atau tepala. Contohnya misalnya pada Michelia campaka, bunga cempaka ya, atau bunga kantil kalau kalian pernah mendengar istilah ini. Kemudian Gloriosa superba, yaitu kembang sungsang. Kalian perhatikan, tidak jelas mana calyx dan mana corolla. Bentuknya sama. Seperti ini juga tidak jelas mana yang calyx, mana yang corolla. Ya, mungkin kalau kalian perhatikan bunga yang ini, kembang sungsang, kalian bisa menebak kenapa namanya kembang sungsang. Ya, berdasarkan simetrinya, corolla bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, jika simetrinya radial, kita sebut dengan istilah actinomorphous. Ya, jadi simetrinya dalam bentuk lingkaran, bisa dalam bentuk bintang, rotatus, bisa dalam bentuk tabung, trompet, mangkuk, corong, dan lonceng. Ini bentuk-bentuk bunganya jika simetrinya radial. Jadi bisa kita bagi menjadi beberapa kuadran. Itu yang namanya simetri radial. Ya, sedangkan kalau untuk bilateral artinya simetri hanya pada satu bidang saja. Contohnya pada bunga anggrek, ya, itu ada yang bertaji, berbibir, berbentuk kupu-kupu, bertopeng, dan berbentuk pita. Kemudian kelompok 3 adalah asimetris, jadi bunganya tidak bisa kita lihat bagian mana simetrinya, jadi bunganya tidak simetris. Contoh misalnya, bunga asimetris itu adalah Canna, Veronix regia. Kalau kalian perhatikan ini, mana simetrinya? Tidak jelas, sehingga dikatakan asimetris. Kemudian, zygomorphous, simetri bilateral, jika hanya pada satu bidang saja. Contohnya pada Clitoria ternatea. Gambar yang ini ya, tampak bahwa simetrinya hanya pada satu bidang. Sebaliknya, actinomorphous, simetri radial, dilambangkan dengan simbol ini. Contohnya pada terong pipit, Solanum torfum, kita perhatikan simetrinya radial. Ya, dalam bentuk lingkaran. Perhiasan bunga.
Berdasarkan perhiasan bunga, tadi kita tahu perhiasan bunga itu ada corolla, ada kelopak, dan ada tenda bunga. Ya. Bunga bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Misalnya, jika bunga lengkap, itu perhiasan bunganya lengkap, artinya ada mahkota dan ada kelopak. Bunga tidak lengkap jika salah satu perhiasan bunga tidak ada. Kemudian bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ini dilihat dari organ reproduksinya. Jika di dalam satu bunga terdapat organ reproduksi jantan dan betina, disebut sebagai bunga hermafrodit atau bunga banci. Sedangkan jika pada satu bunga hanya terdapat satu alat kelamin, kita sebut sebagai bunga tidak sempurna atau uniseksual. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya bunga telanjang tanpa perhiasan bunga. Jadi tidak ada corolla, tidak ada mahkota, tidak ada putik, ya, dan tidak ada tenda bunga. Contohnya pada bunga Euphorbia pulcherrima. Bagian yang keempat, dasar bunga atau reseptakulum. Biasanya sering termodifikasi menjadi antofor jika dia mendukung kaliks, jadi tempat menempelnya kelopak. Androfor jika dia mendukung benang sari. Contohnya pada spesies Gynandropis pentaphylla. Kemudian ginofor jika dia mendukung putik. Contohnya pada Nelumbium nelumbo, ini adalah teratai. Kemudian androginofor jika mendukung benang sari dan putik, misalnya pada Markisa passiflora quadrangularis. Kemudian diskus pendukung berbentuk cakram, misalnya pada Citrus spesies. Bisa kita lihat contohnya, misalnya pada anyelir, dia mendukung kelopak, kemudian ini mendukung benang sari, ini mendukung kelopak ya. Ini kelopaknya, jadi dia mendukung kelopak, reseptakulumnya. Ini kemudian dia mendukung benang sari. Ini kemudian mendukung benang sari, mendukung mahkota dan benang sari pada Nelumbo, berbentuk diskus pada jeruk. Kemudian mendukung kelopak dan mahkota pada Passiflora quadrangulifolia. Tipe bunga bisa dibedakan juga berdasarkan reseptakulum dan perhiasan bunganya. Ada bunga yang dikelompokkan menjadi hipogenus. Ini artinya hipo itu di bawah ya. Artinya reseptakulum atau dasar bunga itu posisinya berada di bawah perhiasan bunga. Perigenus jika reseptakulum atau dasar bunga dan perhiasan bunga berada pada posisi yang hampir sama. Epigenus jika dasar bunga berada di atas perhiasan bunga. Jadi perhiasan bunganya di bagian bawah. Ini contoh misalnya untuk hipogenus, perigenus, dan epigenus. Kemudian kelamin bunga, tadi kita tahu bahwa jika bunga sempurna, ada kelamin jantan dan betina, kita sebut sebagai bunga hermafrodit. Tapi jika satu bunga hanya mengandung satu alat kelamin, kita sebut bunga uniseksual. Tapi ternyata ada juga bunga yang disebut sebagai bunga mandul atau bunga steril jika pada bunga tidak terdapat alat kelamin. Misalnya pada bunga tepi dari bunga matahari. Nah, jadi bunga matahari yang biasanya kalian gambar itu, ya, seperti itu merupakan bunga majemuk, di mana bunga yang paling tepi yang berwarna kuning ini itu adalah satu individu bunga sendiri. Nah, ini yang dikatakan bunga steril karena dia tidak mengandung alat kelamin jantan dan betina. Jadi tidak ada stamen dan tidak ada putik. Sedangkan yang kecil-kecil di tengah ini yang menghasilkan biji, ini masing-masing adalah
bunga hermafroditnya. Jadi satu bunga matahari yang kalian lihat itu ternyata merupakan bunga majemuk. Jadi dari banyak bunga kecil. Tipe tumbuhan berdasarkan kelamin bunganya, ada yang kita sebut sebagai bunga monoecious jika bunga berumah satu. Jadi bunga jantan dan bunga betina berada pada satu tumbuhan. Jadi tidak mesti di satu bunga yang sama, tapi ada pada satu tumbuhan. Jadi di dalam tumbuhan itu ada bunga jantannya, ada bunga betinanya. Contohnya pada jagung. Kemudian ada yang dioecious, itu berumah dua, artinya bunga jantan dan betina terpisah pada dua individu tumbuhan yang berbeda. Contohnya pada salak. Jadi ada tumbuhan salak jantan dan ada salak betina. Kemudian cynœcious, jika tumbuhan tersebut merupakan bunga hermafrodit. Contohnya Hibiscus rosa sinensis. Jadi satu bunga mengandung stamen dan putik. Kemudian poligamus, jika pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci sekaligus. Jadi misalnya pada carica papaya atau pepaya. Yang kelima, bagian stamen atau androsium, sering juga kita sebut dengan benang sari. Ini adalah lingkaran ketiga dari diagram bunga. Ya, ada tiga bagian, terdiri dari tangkai sari atau filamentum, kepala sari atau antera, di sini terdiri dari ruang sari dan selebuk sari, kemudian penghubung kotak sari atau connectivum. Jadi kalau perhatikan di gambar ini, ada filamennya, tangkai sarinya, kemudian anter atau kepala sarinya yang terdiri dari ruang kotak sarinya, TK, dan serbuk sarinya, polen. Kemudian dua anter ini dihubungkan oleh penghubung kotak sari atau connectivum. Tangkai sari bisa dikelompokkan menjadi monodelphus jika pada satu tangkai sari terdapat satu berkas. Diadelphus jika terdapat dua berkas. Monodelphus misalnya pada Hibiscus rosa sinensis, diadelphus misalnya pada Papilionaceae dan Fabaceae. Kepala sari berdasarkan duduknya pada tangkai bisa dibagi menjadi basifixus jika duduk pada tangkai, adnatus, dan versatilis. Ya. Membukanya kepala sari bisa dalam longitudinal dehiscence, transversal dehiscence, porodehiscence, atau valvi dehiscence. Kalau masih ingat, mungkin kemarin semester lalu tahun lalu waktu kita praktikum di mikroteknik itu kan kalian membuat preparat polen ya. Di situ kalian bisa lihat lubang pada pangkal, kemudian katup pada kepala sarinya. Itu tergantung jenis tumbuhannya apa, akan memiliki area membuka kepala sari yang berbeda. Letak stamen pada bunga bisa pada dasar bunga atau reseptakulum, misalnya pada jeruk, bisa di atas kelopak, misalnya pada mawar, atau bisa di atas corolla, misalnya pada Heliothrium indicum. Berdasarkan jumlahnya, banyak dalam dua lingkaran, sama banyaknya dengan petal, epipetal, episepal, didinamus, tetradinamus, dan seterusnya. Jadi merupakan bagian dari proses klasifikasi tanaman. Kita lihat organ kelaminnya. Ya, bisa dibaca ya, staminodium, benang sari yang steril. Ini hanya istilah-istilah saja yang biasanya digunakan. Staminodium petaloid, benang sari yang termodifikasi menjadi petal, staminal column, epipetalus. Ya. Bagian yang keenam, terakhir ya, karpel atau ginoseum, atau sering juga disebut putik. Ini merupakan bagian keempat dari penggambaran suatu diagram bunga. Ya, terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah sendiri terdapat bakal biji dan plasenta. Kalau kalian perhatikan, ini misalnya adalah karpel atau putik.
terdiri dari kepala putik atau stigma, kemudian tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium, ya, terdiri dari bakal biji atau ovul dan plasenta, bagian yang menghubungkan ovul ke aksisnya, di mana bakal biji itu melekat. Jadi itu kita sebut sebagai plasenta. Berdasarkan jumlah dari karpelnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu monokarpus jika hanya terdiri dari satu karpel per bunga. Sebaliknya, apokarpus jika terdiri dari lebih dari satu karpel per bunga. Ya, apokarpus sendiri bisa dibagi menjadi dua. Jika tampak jelas mana karpel A dan mana karpel B dan mana karpel C, artinya jelas dapat dibedakan antar karpelannya, itu disebut sebagai apokarpus ginoseum. Karpel distinct, ya, apokarpus ginoseum. Sebaliknya, jika antar karpel tidak bisa dibedakan, kita sebut sebagai karpel konat atau syncarpus ginoseum. Ya, jadi apokarpus ginoseum dan syncarpus ginoseum tampak jelas berbeda, tidak bisa dibedakan mana karpelnya. Contohnya misalnya ini monokarpus, hanya ada satu karpel saja. Kalau ini apokarpus ginoseum, jadi ada dua atau lebih, tampak jelas berbeda karpelnya. Sebaliknya untuk karpel konat atau syncarpus tidak bisa dibedakan. Kita tahu bahwa dia dua karena dia punya dua kepala putik, tapi di bagian bawah ovumnya tampak menjadi satu. Nah, ini yang disebut sebagai syncarpus karpel atau karpel konat. Kemudian pistil itu sama juga dengan ginoseum, terbentuk dari satu atau lebih karpel. Simple pistil, a ginoseum with one karpel. Jadi ginoseum hanya memiliki satu karpel. Jadi simple pistil sama saja dengan monokarpus. Compound pistil, a ginoseum with two so many separate fused karpel. Jadi ini syncarpus ginosea. Yang ini compound pistil. Sebenarnya beberapa istilah ini sama saja maksudnya, tergantung definisinya seperti apa. Untuk mempermudah, kita gunakan saja monokarpus dan apokarpus. Apokarpus ada dua, apokarpus ginoseum dan syncarpus ginoseum. Bagian kepala putik, ya, biasanya ada yang memiliki bentuk seperti benang, misalnya pada jagung. Ya, kalau pernah merhatikan jagung yang masih diselubungi seludangnya, itu pada bagian atas itu tampak sekali kepala putiknya berbentuk benang. Kemudian bentuk seperti bulu ayam, misalnya pada padi. Kalau kalian perhatikan bunga padi. Kemudian berbentuk bulat, misalnya pada jeruk. Kemudian ada lagi istilah ginostegium, kepala putik bersatu dengan stamen. Jadi ada pada satu organ yang sama, contohnya pada Calotropis gigantea. Kemudian bagian bakal buah. Berdasarkan letak bakal buahnya terhadap dasar bunga, bisa dibagi menjadi superus, semi-inverus, dan inverus. Super ini artinya di atas, jadi bakal buahnya berada di atas dasar bunga. Kalau semi-inverus itu setengah tenggelam, jadi bakal buahnya setengah tenggelam jika dibandingkan dengan dasar bunganya. Sebaliknya, inverus itu biasanya bakal buahnya benar-benar tenggelam, artinya di bawah dasar bunga. Ya, berdasarkan jumlah ruang bisa dibagi menjadi beruang satu, misalnya pada pepaya. Kalau kalian pernah belah buah pepaya, itu hanya ada satu ruang di dalamnya. Kemudian beruang dua, misalnya pada kumis atau kol. Beruang tiga, misalnya pada karet. Kalau pernah main dengan buah karet, itu ada 3 ruangan di dalamnya. Dan beruang banyak, misalnya pada durian. Ini pasti pernah melihatnya ini.
kan? Jadi dalam durian itu banyak sekali ruang-ruangan yang masing-masing mengandung biji duriannya. Plasenta, ya, placentation atau plasentasi itu adalah susunan ovul atau bakal biji di dalam ovari. Plasenta sering juga kita sebut dengan istilah tembuni. Berdasarkan posisinya, plasenta bisa dibagi menjadi plasenta marginal jika letaknya di tepi, aksial atau aksil jika letaknya di tengah, parietal, basal, dan free central. Akan kita spesifikkan satu-satu. Misalnya, marginal hanya ditemukan pada tumbuhan yang punya karpela dengan jenis Apocarpus gineseum. Nah, jadi masih ingat nggak tadi apa maksudnya Apocarpus gineseum? Ya, artinya bakal buah atau ginesiumnya hanya terdiri dari satu karpel saja. Kalian perhatikan, hanya ada satu karpel, ya, namun posisi plasentanya pada satu posisi saja, marginal, biasanya di tepi. Ini contohnya pada kelompok leguminosa atau kacang-kacangan. Nah, jadi ini marginal. Kemudian aksil atau aksial hanya ditemukan pada Syncarpus gineseum. Jadi gineseum yang terdiri dari dua atau lebih karpela yang tidak tampak jelas terbagi ruangannya. Ya, posisi untuk aksil ini biasanya pada bagian tengah. Jadi ini yang namanya aksil yang seperti ini. Nah, jika dilihat dari buahnya itu sendiri seperti ini. Jadi ini adalah bagian tengah, kemudian plasentasinya dia langsung menempel ke bagian tengah ini. Perhatian ini karpelanya ada 3. 1, 2, dan 3. Contohnya pada Solanaceae, keluarga tomat-tomatan dan keluarga cabai. Ini contohnya pada paprika. Kemudian parietal, posisinya di tepi. Sama juga hanya ditemukan pada Syncarpus gineseum. Ya, ini yang namanya parietal. Jadi plasentasinya di tepi. Contohnya pada markisa. Ini buah markisa. Jadi plasentasinya di bagian tepi. Markisa juga terdiri dari 3 karpel ya. Ada bagiannya. Jadi plasentasinya di bagian sini, dan bagian sini. Varian. Kemudian basal. Jika ovul dengan plasenta bertemu pada bagian bawah dari ovari, hanya terdiri dari satu lukul tanpa septa. Septa itu penghubung antara ovari dan ovulnya. Contohnya pada bunga matahari seperti ini, ya. Jadi ini adalah dasar bunganya. Kemudian plasentasinya menempel langsung ke bagian bawah. Basal namanya. Kemudian free central. Jika menempelnya ovul pada kolom yang berdiri bebas di dalam ovul. Ya. Jadi bedanya free central dengan axial ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau axial pembagi antar karpel jelas. Jadi ada kolom di tengah, kemudian plasentasinya ke bagian tengah dari setiap karpel. Nah, kalau free central, pembaginya ini tidak sampai ke atas, makanya namanya free central. Jadi hanya pada bagian sini saja, misalnya bagian tengahnya. Kemudian baru ditempeli oleh plasenta yang masing-masing membawa ovul. Nah, jadi itu yang namanya free central, seperti ini.
Tadi sudah insertion ya, jadi superior ovary, inferior ovary, dan semi-inferior ovary. Jadi susunannya superior ovariumnya di atas dasar dan perhiasan bunga. Inferior ovarinya di bawah dasar dan perhiasan bunga. Oke, tugas pertama. Lakukan eksplorasi lapangan untuk mencari 5 macam bunga. Foto, kemudian kalian tentukan apakah bunga tersebut termasuk bunga tunggal atau bunga majemuk. Nanti kita bahas nih mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian apakah bunga lengkap atau tidak lengkap. Tadi dilihat lagi definisinya apa. Apakah bunga sempurna atau tidak sempurna. Tipe berdasarkan kelamin bunganya. Kemudian bagaimana simetri bunganya. Kemudian tipe kaliksnya dan jumlah kaliksnya berapa. Tipe corolla dan jumlah corollanya berapa. Tipe androsium dan jumlahnya berapa. Tipe gynosium dan jumlahnya berapa. Kerjakan dalam bentuk MS Word dengan format nama file, kelas, name, nama kalian. Nah, saya ingatkan sekali lagi, tolong dalam pengerjaan tugas ini kalian benar-benar melakukan eksplorasi. Jadi jangan mengambil gambar dari internet. Lakukan eksplorasi, hanya 5 bunga saja. Di rumah kalian mungkin lebih dari 5 bunga adanya. Ya, jadi tolong dilakukan eksplorasi untuk mendapatkan 5 macam bunga ini, kemudian lakukan pengamatan. Oke, kita lanjutkan. Jumlah dan tata letak bunga. Tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja pada setiap tangkai bunga itu kita sebut sebagai tumbuhan berbunga tunggal. Sebaliknya, jika pada satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga, kita sebut dengan istilah bunga majemuk. Ya. Letak bunga bisa pada ujung batang atau ujung cabang, bisa pada ketiak daun. Ini contoh misalnya pada bunga di ujung cabang, kayak Salvinia pulcherrima atau bunga kembang merak. Kemudian bunga di ketiak daun, misalnya pada Hibiscus rusasinensis. Bagian-bagian bunga majemuk, misalnya, ada bagian yang bersifat seperti batang, ibu tangkai bunga, atau pedunculus. Bagian ini, dia yang menopang anak-anak bunga lainnya, yang namanya ibu tangkai bunga. Kemudian tangkai bunga, bagian tangkai yang menopang satu anak bunga. Kemudian tentu saja dasar bunga yang menghubungkan antara tangkai bunga dengan perhiasan bunga atau bagian-bagian bunga lainnya. Kemudian bagian bunga yang bersifat daun. Misalnya daun pelindung atau braktea. Ini biasanya ada bagian pangkal dari ibu tangkai bunga. Kemudian daun tangkai atau brakteola, daun yang terdapat pada anak tangkai bunga. Ya, ini brakteola. Kemudian seludang bunga atau spatha, bagian yang menutupi atau yang melindungi bunga pada saat bunga masih muda. Contohnya ini seludang bunga pada kelapa. Dan contoh tumbuhan lain misalnya yang punya seludang itu misalnya adalah jagung. Itu ada seludang yang biasanya kalian kupas, nah itu adalah seludang bunganya. Kemudian daun-daun pembalut, Bractea involucralis, jadi dia melindungi bunga sebelum bunga itu mekar. Kemudian kelopak tambahan, epicalix, tadi contohnya misalnya kelopak tambahan pada Hibiscus rosasinensis. Kemudian kita sudah bahas daun kelopak, daun mahkota, kemudian tenda bunga, benang sarin, dan daun-daun buah atau carpella.
Jenis bunga majemuk. Bunga majemuk bisa dibagi menjadi dua, yaitu bunga majemuk yang tak berbatas atau inflorensia resmosa. Artinya bunga majemuk yang ibu tangkai bunganya dapat tumbuh terus. Nah, di sini bunga majemuk inflorensia resmosa bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya pada tandan, inflorensia resmosa berbentuk tandan, misalnya pada Caesalpinia pucerrima, ini adalah kembang merak. Kalau kalian perhatikan, bagian ujung ini masih dapat tumbuh terus, makanya bunga majemuk tak berbatas. Kemudian berbentuk bulir. Nah, jadi berbentuk bulir, dari ibu tangkai bunganya keluar banyak bunga. Ini contohnya pada Plantagomedia. Kemudian mungkin kalian juga pernah lihat bunga, apa itu namanya, cengger ayam, ya, itu juga. Kemudian bunga untai, ini contohnya pada bunga sirih, ya. Kemudian bunga tongkol, misalnya pada jagung. Kemudian bunga payung, jadi strukturnya seperti payung, ya, bagian tengahnya biasanya memiliki ujung yang rata. Kemudian bunga cawan, jadi bentuk dasar bunganya biasanya seperti cawan, baru di atasnya banyak mengandung bunga. Kemudian bunga bongkol, contohnya pada Mimosa pudica. Jadi ada satu repsetakel bunga, kemudian darinya keluar banyak bunga-bunga lainnya. Kemudian bunga periuk. Nah, jika bunga itu punya struktur seperti ini, nah, itu bunga periuk. Kemudian malai, ini contohnya pada Mangifera indica, mangga, ya. Jadi strukturnya seperti ini, kemudian banyak keluar bunga dari dalamnya. Contohnya struktur pada bunga tandan, pada bunga bulir, pada bunga untai, tongkol, periuk, payung, dan cawan. Selain itu ada juga yang namanya malai rata, misalnya contohnya pada bunga soka, kemudian bunga payung majemuk, bunga tongkol majemuk, misalnya pada bunga kelapa, ya. Kemudian bulir majemuk, misalnya pada bunga jagung di atas. Yang kedua, bunga majemuk berbatas atau inflorensia simosa, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya tumbuh terbatas. Bisa dikelompokkan menjadi bunga anak payung menggarpu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ujungnya berbatas pada melati. Kemudian bunga tangga. Nah, misalnya bertahap seperti ini. Kemudian bunga skrup. Bunga sabit. Nah, ini kita bisa lihat dari strukturnya seperti ini. Ini untuk inflorensia resmosa. Ini untuk inflorensia simosa. Ini resmosa. Ini simosa, ya. Ini tidak terbatas, ini terbatas. Lihat contoh-contohnya tadi. Selain itu juga ada jenis-jenis bunga lainnya, misalnya bunga majemuk campuran, jadi campuran antara bunga resmosa dan simosa. Kemudian karangan semu, misalnya pada kumis kucing, bunga lembing, kemudian bunga tukal, bunga berkas, misalnya pada bunga Adam Hawa. Rangkuman, ya.
Bagian-bagian bunga ada 5, tangkai, dasar, hiasan, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Kemudian kelamin bunga bisa berkelamin 2, bunga banci atau hermafrodit, bisa berkelamin tunggal, ada bunga jantan, ada bunga betina, ada bunga mandul, bisa berumah 1, berumah 2, dan poligam. Berumah 1 jika jantan betina terdapat pada satu tumbuhan, berumah 2 jantan dan betina terdapat pada 2 tumbuhan yang berbeda, poligam, banci jantan dan betina terdapat pada satu tumbuhan yang sama. Ini simetri bunganya, asimetri, contohnya pada Canna hibrida atau Canna indica, bunga setangkup tunggal, misalnya pada Clitoria, setangkup 2 bidang, misalnya ini, jadi kelihatan setangkupnya ada pada 2 bidang, kemudian bersimetri banyak atau radial, nah, contohnya pada kebanyakan jenis-jenis asterid dan rosid itu biasanya bersimetri banyak. Kemudian letak daun pada kuncup, pelipatan daun. Nah, ini mungkin tidak akan terlalu saya bahas panjang lebar. Jadi bagaimana daun-daun itu menutupi bunga saat bunga masih kuncup. Jadi ada yang rata, ada yang terlipat ke dalam sepanjang ibu tulang daunnya. Contohnya itu misalnya kalau kalian pernah merhatikan daun kunyit ya, kuncup pada ibu tulangnya tidak terlipat sepanjang tulang-tulang cabangnya, kemudian terlipat tidak beraturan, dan sebagainya. Kemudian letak daun kelopak dan mahkota terhadap sesamanya, jadi terbuka. Jika masing-masing kelopak dan mahkota tidak bersentuhan satu sama lain. Jadi misalnya kelopak satu dengan kelopak lainnya tidak bersentuhan, yang ini namanya terbuka. Sebaliknya, berkatup jika bersentuhan. Berkatup dapat tepinya terlipat ke dalam, tepinya terlipat keluar. Contohnya berkatup yang terlipat ke dalam itu seperti ini. Jadi bagian dalam bunga, kemudian pertemuannya terlipat ke dalam. Sebaliknya kalau terlipat keluar. Dasar bunga bisa rata, contohnya pada bunga manggis Garcinia mangustana. Jadi putik, kemudian perhiasan bunga berada pada satu area dasar bunga yang rata, menyerupai kerucut atau superus. Jika susunan antara perhiasan bunga dan dasar bunga dan ovulum bentuknya seperti kerucut, ya, seperti ini misalnya. Ovulumnya di atas, kemudian ada mahkota, kemudian ada kelopak, barulah dasar bunga, ini kerucut. Kemudian mangkuk kebalikannya, jadi ovulumnya di bawah, kemudian ada kelopak, ada mahkota, seperti itu. Berdasarkan dasar bunga dan perhiasan bunganya bisa dibagi menjadi hipogin jika hiasan letaknya di bawah putik, perigin jika perhiasan bunga hampir sama posisinya dengan putik, epigin jika perhiasan bunga letaknya di atas putik. Ya, jadi epigin, hiasan bunga letaknya di atas putik. Jadi yang seperti ini yang namanya epigin. Ya, hipogin, hiasan bunga berada di bawah putik. Jadi yang ini namanya hipogin. Nah, jadi sebenarnya istilah yang sama, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Contoh beberapa bunga dengan perhiasan bunga masing-masing, misalnya bagian kelopak. Nah, sifat-sifat daun kelopak bisa berlekatan, tadi sudah ya.
bisa lepas. Kelopak berlekatan yang berbagi. Jika bagian yang berlekatan kurang dari bagian yang bebas. Contohnya misalnya kelopak yang berlekatan, namun bagian yang berlekatan lebih sedikit daripada bagian yang bebas. Bercangap, bagian yang berlekatan kurang lebih sama dengan bagian yang bebas. Jadi misalnya seperti ini. Ya, antara yang berlekatan dengan yang bebas hampir sama. Kemudian berlekuk, bagian yang berlekatan lebih banyak daripada bagian yang bebas. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ya, jadi berbagi, bercangap, dan berlekuk. Kalau yang lepas sudah jelas, masing-masing lepas satu sama lain. Hanya bertemu di bagian dasar bunga saja. Kemudian bagian-bagian dari mahkota. Tadi ada yang bagian tabung. Bagian tabung ini yang biasanya melengkung. Makanya disebut dengan bagian tabung. Kemudian bagian pinggiran tajuk. Yang ini. Bagian pinggir dari mahkota. Kemudian bagian leher tajuk. Ya, yang ini. Pertemuan antara mahkota dengan reseptakulum atau dasar bunga. Jika lepas, terdiri dari bagian kuku daun majemuk, bagian bawah yang cenderung tebal, biasanya langsung bertemu dengan reseptakulum, kemudian bagian helaian tajuk atau bagian ujung yang biasanya tipis. Jadi jika dia berlepasan bunganya, misalnya di sini ada reseptakulum, ya, kemudian ada mahkota di sini. Nah, bagian yang ini yang biasanya cenderung tebal, ini adalah bagian kuku. Dan ini yang cenderung tipis di ujung biasanya adalah bagian helaian. Jadi kuku dan helaian. Tenda bunga. Ya, jadi jika tidak bisa dibedakan antara kelopak dan mahkota, maka kita sebut sebagai tenda bunga atau variantum. Berdasarkan bentuk dan warnanya, bisa serupa kelopak atau serupa mahkota. Misalnya ini yang serupa kelopak. Ya, kalian perhatikan periantumnya biasanya posisinya di bagian luar, menyerupai kelopak pada bunga bangkai. Ya, kemudian serupa mahkota. Nah, jika tampak seperti mahkota, tampak seperti corolla. Menurut letaknya, tenda bunga bisa berlekatan atau lepas. Ini misalnya yang lepas, kalian perhatikan tenda bunganya saling lepas pada bagian sebelumnya. Ada juga yang berlekatan. Benang sari misalnya, tangkai kepala penghubung ruang sari, tadi sudah diingat kembali. Putik, ya putik tunggal atau apa tadi namanya, diingat kembali. Ada putik majemuk, apa tadi namanya, diingat kembali. Nah, ini yang putik tunggal. Jadi pada satu bunga hanya terdapat satu putik. Kemudian putik majemuk, pada satu bunga terdapat banyak putik. Ini misalnya ada 5 putik di sini kalau kalian hitung dari stigmanya. Bagian yang terdapat pada putik, bakal buah, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Ya, itu nanti berbagai istilah ini harus kalian biasakan sehingga bukan menjadi istilah yang asing lagi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke subpokok materi kedua, yaitu diagram dan rumus bunga. Jadi bagaimana kalian menggambarkan struktur bunga yang kalian amati ke dalam bentuk diagram dan menuliskan rumus bunganya, sehingga orang yang membaca akan tahu berapa bagian penyusun bunga tersebut. Ya. Definisi diagram bunga. Diagram bunga itu adalah gambar proyeksi pada bidang datar dari semua bagian bunga yang dipotong
melintang. Bagian-bagian bunga misalnya daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan putik. Diagram bunga menggambarkan keadaan bunga dan bagian-bagiannya. Perlu diperhatikan, jadi kalian harus mengamati jumlah bagian-bagian penyusun bunga. Jadi berapa kelopak, berapa mahkota, berapa putik, berapa antera, semuanya harus kalian hitung. Kemudian bagaimana letak dan susunannya? Kemudian apakah letak dan susunan itu nanti saling menempel atau tidak? Ya. Kemudian bagaimana letak-letak bagian bunga tersebut terhadap bidang median? Jadi bidang median itu adalah bidang sudut pandang dari mana kita melihat atau mengamati bunga tersebut. Nah, jadi perlu diperhatikan nanti apakah bunganya kalian lihat dari samping atau kalian lihat dari atas. Nah, itu harus diperhatikan. Diagram bunga. Cara membuatnya ini yang kita sebut sebagai diagram bunga. Ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa bagian-bagian bunga itu biasanya kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi mulai dari lingkaran terluar itu adalah putik, kaliks ya, kelopak. Kemudian bagian di dalamnya itu ada mahkota. Kemudian di dalamnya ada antera atau androsium. Kemudian yang paling dalam itu adalah putik atau ginoseum. Kita gambarkan strukturnya seperti apa. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan gambar yang pertama ini, kalian bisa melihat bahwa pada tumbuhan tersebut terdapat berapa kelopak, berapa mahkota, berapa stamen, berapa putiknya. Ya, ini juga seperti itu. Sama demikian juga dengan yang ini. Ini kita sebut sebagai diagram bunga. Simbol-simbol diagram bunga yang perlu kalian ingat. Yang pertama, bractea. Ya, bractea itu adalah daun pelindung. Digambarkan dengan struktur seperti bulan sabit seperti ini, namun di arsir bagian dalamnya berwarna hitam. Hampir sama dengan kelopak, namun kelopak tidak diarsir, dibiarkan kosong. Untuk mahkota, hampir sama juga dengan kelopak, namun ada semacam ujung atau kurung kurawal di atasnya. Benang sari digambarkan dengan dua lingkaran kecil yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian putik digambarkan dalam bentuk lingkaran yang lebih besar daripada lingkaran benang sari. Bakal buah. Nah, misalnya ini berarti pada bagian putik. Tadi kita tahu putik bisa terdiri dari satu bakal buah, bisa terdiri dari lebih dari satu bakal buah. Bagaimana menggambarkannya? Posisinya seperti ini misalnya. Untuk gambar ini, kita tahu bahwa bakal buah itu posisinya menumpang. Kemudian daun buahnya ada 3. Ini nampak dari pembagian daun buahnya. Ada 3 bagian. Kemudian plasentasinya aksiler karena kita lihat ovulnya menempel pada bagian tengah. Sebaliknya, untuk gambar yang di bawahnya itu bakal buahnya tenggelam. Ya. Ini ditandai dengan garis atau kotak ini. Ini menunjukkan bahwa bakal buahnya tenggelam. Ya. Kemudian daun buah 3, sama seperti tadi kita terima daun buahnya ada 3 karena plasentasi parietalnya pada tepi ada di 3 bagian. Ya. Kemudian jika benang sari pada saat pengamatan berlekatan dengan mahkota, maka tinggal kalian kasih garis saja. Jika tanpa garis, itu kita definisikan sebagai benang sari dan mahkota. Tapi kalau kita kasih garis di sini, artinya benang sari berlekatan dengan mahkota. Kemudian, jika daun mahkota atau daun kelopaknya berlekatan, kalian harus temukan ujung-ujungnya dengan memberi garis di situ. Jadi kalau berlepasan, misalnya kalian gambarkan seperti ini, ya, berlepasan, tidak ketemu. Tapi kalau berlekatan, kalian kasih garis, kalian temukan. Ya. Contoh misalnya, kalian perhatikan.
Jadi daun kelopak ada 5, saling berlepasan ya. Kemudian daun mahkota ada 5, berlepasan, dan posisinya berseling dengan kelopak. Kalian perhatikan. Posisinya berseling dengan kelopak. Kemudian benang sari ada 10, kalian itu jumlahnya ada 10, namun dalam 2 lingkaran. 5 di lingkaran pertama dan 5 di lingkaran kedua. Kemudian daun buahnya ada 3, 1, 2, 3, dan saling berlekatan. Ya. Nah, itu diagram bunga. Kemudian bagaimana dengan rumus bunga? Rumus bunga adalah pernyataan keadaan bunga yang dituliskan dalam bentuk rumus. Rumus itu sendiri bisa lambang, huruf, dan angka. Dapat memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, dalam penyusunan rumus bunga, perlu kehati-hatian sehingga menghindari terjadinya variasi antar individu yang melakukan pengamatan. Ya. Rumus bunga dituliskan sama seperti kita menulis biasa, dari kiri ke kanan. Dengan aturan, bagian pertama yang harus kalian tuliskan adalah kelamin bunganya. Apakah dia bunga jantan, bunga betina, bunga steril, atau bunga hermafrodit. Kemudian di sebelah kanannya, kalian tuliskan simetrinya. Apakah actinomorph, apakah zygomorph, apakah asimetri. Di sebelah kanannya lagi, kalian tuliskan kelopaknya. Tuliskan jumlah dan susunannya. Jadi, kelopak berapa jumlahnya, apakah saling berlekatan atau berlepasan. Selanjutnya, mahkota, jumlah dan susunannya. Kemudian benang sari, kemudian putik. Nah, semuanya ini dituliskan dalam bentuk simbol. Simbolnya seperti apa? Kelamin bunga, sudah jelas. Simbol jantan, simbol betina, dan simbol hermafrodit. Kemudian simetri bunga, actinomorph dilambangkan dengan bintang, zygomorph dilambangkan dengan panah ke atas. Kemudian rumus bagian pokok bunga, calyx dengan huruf K, corolla dengan huruf C, stamen atau benang sari dengan huruf A, putik atau bakal buah dengan huruf G. Jika kelopak dan mahkota sama atau tidak bisa dibedakan, periantum atau periogenium, maka dituliskan dengan huruf P. Jika ada epikalyx atau kelopak tambahan, tuliskan dengan huruf E. Ingat, jika ada epikalyx atau kelopak tambahan, dituliskan sebelum kaliks. Karena dalam lingkaran diagram, yang pertama kali itu adalah epikalyx sekarang. Jika ada, tidak semua bunga memiliki epikalyx. Nah, jumlah bagian-bagian penyusunnya itu kalian tuliskan dalam bentuk angka yang menyertai lambang bagian penyusunnya. Jadi misalnya kaliksnya atau kelopaknya ada 5, maka kalian tuliskan sebagai K5. Jika mahkotanya ada 6, maka kalian tuliskan sebagai C6. Ya. Jika banyak, tidak bisa kalian hitung, kalian tuliskan dengan lambang tak terhingga. Ya. Ini lambang tidak terhingga. Keadaan susunan bagian-bagian penyusun bunga. Jika berlekatan, kalian beri kurung, tanda kurung. Ya. Jadi misalnya, kelopaknya ada 5 saling berlekatan. Maka kalian tuliskan sebagai K buka kurung 5 tutup kurung. Ini menunjukkan bahwa kaliksnya saling berlekatan. Posisi ovarium atau bakal buah. Jika ovarium berada di atas dasar bunga, artinya jenisnya suferus atau menumpang, diberi tanda garis pada angka yang menyertai huruf G. Jadi misalnya ginoseumnya ada 3 dan posisinya menumpang atau berada di atas dasar bunga. Maka G3 di garis bawah. Jika inverus atau setenggelam, ya, diberi tanda garis di atas. Nah, ini saya kurang
kasih tanda di atas ini. Nah, jika gimnasiumnya ada 3 dan tenggelam, jadi G, kemudian 3 dikasih topi di atasnya dengan garis. Kemudian jika ovariumnya di tengah, semi-inverus atau setengah tenggelam, hanya huruf saja tanpa garis. Jangan lupa berikan tanda kurung jika gimnasiumnya saling berlekatan dan tanpa tanda kurung jika gimnasiumnya saling berlepasan. Contoh misalnya, ini rumus pada bunga Nicotiana tabacum atau tembakau. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi kita membacanya sebagai bunga banci dengan simetri zigomorf, memiliki kelopak 5 dan saling berlekatan, memiliki mahkota 5 dan saling berlekatan, memiliki benang sari jumlahnya 5 saling berlepasan, memiliki putik jumlahnya 2 saling berlekatan dengan posisi superus atau posisi menumpang karena garisnya di bawah. Ya, jadi informasi yang kalau dituliskan secara spesifik memerlukan banyak kalimat bisa diwakili oleh rumus bunga. Contoh sekaligus sebagai tugas. Nah, ini misalnya rumus bunga pada Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Ya. Isilah bagian-bagian yang ditanyakan. Nah, pengerjaannya nanti digabungkan dengan file di tugas pertama. Jadi, jenis kelamin bunganya apa, kemudian bagaimana simetrinya, berapa jumlah daun kelopak dan bagaimana posisinya, berapa jumlah daun mahkota dan bagaimana posisinya, bagaimana benang sarinya, bagaimana bakal buahnya, dan posisinya bagaimana. Ya, silakan dikerjakan, kemudian digabungkan dengan tugas pertama.